Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus bagian gradien garis. Nah, adapun tujuan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami maksud dari gradien garis, kemudian yang kedua, menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, kemudian yang ketiga, menentukan gradien dari dua titik. Oke, langsung aja ya. Apa itu gradien garis? Nah, gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, di sini ada contoh diagram kartesius ya. Jadi, gradien garis itu adalah perbandingan dari perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Nah, gradien itu atau M sama dengan delta Y ini dibagi dengan delta X. Nah, seperti itu. Langsung aja kita masuk ke cara menentukan gradien garis. Yang pertama yaitu menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nah, seperti ini. Misalnya ada di sini contoh garis lurus ya, garis G. Lalu berapa gradiennya? Nah, yang pertama kita harus menentukan dua titik pada garis G. Kemudian yang kedua, jika sudah menentukan dua titik di sembarang ini ya, di mana titiknya di sini atau di sini atau di sini, setelah itu kita menghitung delta X dan delta Y-nya. Oke, misalnya di sini Ibu kasih titik yang pertama yaitu titik A. Kemudian Ibu beri lagi di sini titik B. Nah, titik B. Kemudian delta X-nya berapa? Delta X itu adalah ini, jarak dari titik ke sini. Ada berapa? 1, 2. Maka delta X-nya adalah 2 satuan. Kemudian delta Y-nya berapa? Delta Y itu jarak dari titik ini, titik A ke titik B. Yaitu yang sini ya. Sini ke sini. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Maka delta Y-nya 4 satuan. Nah, ketika kita sudah mengetahui delta Y-nya berapa, delta X-nya berapa, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus gradien, yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y-nya tadi 4 dibagi dengan delta X-nya 2. Maka gradiennya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan gradien garis dari grafik di bawah ini. Nah, seperti ini ya, sudah diketahui delta X-nya itu adalah 1, kemudian delta Y-nya itu 1, 2, 3, ada 3. Maka langsung aja kita masukin ke rumus gradien, yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y-nya 3, delta X-nya 1, maka gradiennya yaitu 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu, contoh yang kedua, tentukan gradien garis dari grafik di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kita lihat yang sini ya, delta X-nya itu adalah dari 3 ke 0 itu ada 1, 2, 3. Delta X-nya itu 3. Nah, karena panahnya ini ke kiri, kalau ini kan ke kanan ya, jadi dia positif. Tapi kalau dia ke kiri, dia negatif. Jadi, delta X-nya itu negatif 3. Kemudian delta Y-nya 5 satuan, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka delta Y-nya itu
5. Nah, karena dia ke atas, maka dia positif. Seperti ini. Kalau misalnya dia ke bawah, maka dia negatif. Karena ini panahnya ke atas, jadi positif. Seperti ini ya, kalau misalnya X, kalau dia ke kanan sini, dia positif. Kalau dia ke kiri, dia negatif. Nah, seperti itu. Maka langsung aja, karena sudah kita ketahui delta Y-nya 5, kemudian delta X-nya negatif 3, maka gradiennya adalah 5 dibagi negatif 3, sama dengan negatif 5/3. Dari sini paham kan ya? Karena mudah aja, tinggal kita hitung delta Y-nya, kemudian kita hitung delta X-nya, lalu setelah dapat delta Y-nya berapa, delta X-nya berapa, gradiennya yaitu delta Y dibagi delta X. Nah, sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan gradien garis dari dua titik yang diketahui. Nah, tadi kan grafiknya, sekarang titiknya yang diketahui. Nah, seperti ini. Misalnya, di dalam diagram Cartesius ini ada titik A dan titik B. Titik A itu didapat dari X1, Y1 ya. Kalau titik B itu didapat dari X2, Y2. Nah, delta X itu adalah X2 dikurang X1. Jadi jaraknya itu dari sini ke sini itu X2 dikurang X1. Sedangkan delta Y itu adalah Y2 dikurang dengan Y1. Nah, jadi jaraknya itu dari sini ke sini itu adalah Y2 dikurang Y1. Nah, maka karena gradien tadi adalah delta Y dibagi delta X, delta Y-nya tadi Y2 dikurang Y1, kemudian delta X-nya X2 dikurang X1. Jadi, gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, biar lebih paham lagi, Ibu akan masuk ke contoh soal. Misalnya di sini, tentukan gradien garis G yang melalui titik A, yaitu negatif 3,2 dan B 4,-5. Di sini ingat ya, rumus gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk titik A sendiri, kita misalkan X1-nya itu adalah negatif 3 dan Y1-nya itu 2. Kemudian untuk B ini X2 itu 4 dan Y2 itu sama dengan negatif 5. Langsung kita substitusi ke rumus mencari gradiennya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya tadi adalah negatif 5, kemudian Y1-nya yaitu 2 per X2-nya 4 dan X1-nya itu negatif 3, maka 4 dikurang negatif 3. Nah, negatif 5 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 7, 4 dikurang negatif 3 sama dengan 7. Jadi, negatif 7 dibagi 7 sama dengan negatif 1. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu misalnya yang diketahui gradien garis K adalah setengah. Jika garis K dilalui titik P, 2A, negatif 3 dan Q A, negatif 2, tentukan nilai A-nya. Nah, di sini yang disuruh mencari itu adalah nilai A ya, karena sudah diketahui gradiennya itu adalah setengah dan titiknya sudah diketahui. Tapi kita lihat di sini titiknya berupa A. A ini adalah variabel, jadi kita mencari yang A. Nah, titik P 2A, negatif 3, maka X1-nya itu sama dengan 2A dan Y1-nya sama dengan negatif 3. Kemudian titik Q sama dengan A, negatif 2, maka X2-nya itu sama dengan A, Y2-nya sama dengan negatif 2. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Ingat,
rumus gradien tadi, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Karena gradien tadi sudah diketahui ya, yaitu gradiennya setengah, maka kita tulis di sini setengah sama dengan Y2-nya tadi. Y2-nya negatif 2, kemudian Y1-nya negatif 3, maka negatif 2 dikurang negatif 3 per X2-nya yaitu A, kemudian X1-nya 2A, maka A dikurang 2A. Menjadi setengah tetap ya ini sama dengan negatif 2 dikurang negatif 3. Nah, ini menjadi positif ya. Menjadi positif. Maka negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian A dikurang 2A, yaitu negatif A. Nah, setelah itu kita pindah ruas ya. Yang ini kan ke atas menjadi negatif A sama dengan yang ini ke sini, yang ini ke sini, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. A-nya yaitu negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian, adapun sifat gradien suatu garis. Nah, jika garisnya seperti ini, ke atas ya, misalnya ada garis G ini dia ke atas, maka gradiennya pasti positif. Kemudian, yang kedua, jika grafiknya itu ke bawah seperti ini, turun, maka gradiennya pasti negatif. Kemudian, jika garisnya seperti ini, sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Tapi, jika garisnya itu sejajar dengan sumbu Y, maka nilai gradiennya tidak terdefinisi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar matematika. Terima kasih.